Hidup yang dijejali dengan banyak masalah dan persoalan hidup, bila diresponi dengan pikiran yang sempit, akan membuat hidup makin terhimpit. Pikiran sempit membuat hidup makin terhimpit. Ungkapan yang sederhana ini sesungguhnya mengandung makna dan kebenaran yang kuat untuk kita bisa menghadapi persoalan hidup. Karena seringkali saat kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang menjejali hidup kita, sekaligus menjajal keyakinan kita, pada saat itu, dengan pikiran yang sempit, kita akan makin sulit untuk menemukan jalan keluar. Dan kita tentu saja berharap agar persoalan dan masalah hidup itu segera berlalu. Dan setengah mati kita berjuang habis-habisan untuk mengubah persoalan itu, untuk mencari jalan keluar dari penyelesaian solusi masalah itu. Namun ada kalanya dan banyak kali justru masalah itu tidak berubah. Keadaan sekitar kita juga tidak berubah. Atau orang yang menjadi sumber persoalan hidup kita juga tidak berubah. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya upaya untuk mengubah atau upaya untuk menjadikan lingkungan kita, sekeliling kita atau orang di sekitar kita itu berubah, itu merupakan satu kebohongan. Tidak mungkin sesungguhnya kita mengubah itu semua. Kita tidak bisa mengubah situasi, kondisi, keadaan sekitar kita atau orang di sebelah kita yang dekat dengan kita tapi menjadi sumber persoalan hidup kita tanpa kita mengubah pikiran kita terlebih dahulu. Dan dengan pikiran yang sempit memandang persoalan yang menghimpit, makinlah kita terjepit di dalamnya. Untuk itu betapa pentingnya kita memiliki cara pikir yang diperluas oleh hikmat Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini kita melihat dari seorang tokoh di dalam kitab suci yang mengalami pemenjaraan untuk satu tindakan yang sebenarnya bukan kesalahan, tetapi karena dia memberitakan firman Tuhan dan dia dipenjara. Filipi 1 ayat 12-14, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudaraku, aku ingin kamu tahu bahwa apa yang telah terjadi padaku justru telah membawa kemajuan bagi Injil. Sehingga seluruh pengawal istana dan semua orang lain tahu bahwa aku dipenjara bagi Kristus. Sebagian besar saudara seiman yang semakin yakin pada Tuhan karena pemenjaraanku ini menjadi lebih berani memberitakan firman Allah tanpa rasa takut. Tidak ada orang yang bahagia ketika dia dipenjara. Tidak ada orang yang merasa penuh sukacita dan happy-happy saja saat dia dikurung di dalam sebuah penjara yang pengap, apalagi untuk sebuah kesalahan yang tidak dia buat. Tetapi kita lihat ada satu perspektif iman sekaligus pola pikir dan cara pandang yang berbeda dari seorang bernama Paulus. Bagi dia justru pemenjaraannya dia pandang bukan sebagai jalan buntu. Dia tidak memandang pemenjaraannya itu sebagai tamatlah riwayatnya. Dia tidak memandang dijejali oleh persoalan-persoalan hidup itu sebagai sebuah akhir dari perjuangan hidup. Tidak. Tetapi dia justru berjuang lebih kuat lagi. Kita baca Filipi, surat yang Paulus tulis, berisi kata-kata yang sangat bernuansa positif, penuh dengan semangat, sukacita, menyemangati orang lain tanpa dia minta dikasihani dalam penderitaan pemenjaraannya. Karenanya di dalam ayat 12-14 dari versi Alkitab yang terbuka tadi dibacakan, mau memberitahu kepada kita bahwa inilah perspektif atau cara pandang Rasul Paulus ketika dia dipenjarakan. Dia memberitahu bahwa apa yang terjadi padanya justru membawa kemajuan bagi firman Tuhan tersebar luas. Paulus tidak lalu bersungut-sungut dan marah-marah karena dipenjara untuk satu tindakan yang sebenarnya baik. Tetapi justru dia melihat bahwa
Dampak dari pemenjaraannya itu menyebabkan Injil terus terberitakan, firman Tuhan tersampaikan, bahkan dikatakan sebagian besar saudara seiman menjadi semakin yakin kepada Tuhan karena pemenjaraannya. Dia lihat bahwa ada hal-hal yang begitu baik lewat kondisi buruk yang dia sedang hadapi. Dan ini menyebabkan dia justru tidak mati dalam segala semangat yang sudah runtuh. Dia tidak mati lemas. Dia juga walaupun tenaganya terkuras untuk berjuang, tetapi itu tidak membuat dia menjadi jerak. Karena bagi dia persoalan hidup yang memang bisa membuat tenaga terkuras dan semangat lemas, tetapi kuncinya ada di cara pikir luas. Cara pikir yang meluas yang oleh kuat kuasa hikmat Tuhan menyebabkan dia tidak memandang secara sempit apa yang dia hadapi walaupun dia sedang terhimpit dan terjepit dalam penjara yang pengap dan tidak nyaman itu. Cara pikir luas oleh kuat kuasa hikmat Tuhan itulah yang membuat dirinya itu mawas. Berarti dia mengintrospeksi diri, dia tetap menggunakan masa-masa di penjara itu untuk menyampaikan inspirasi-inspirasi dari kekuatan hikmat Tuhan, menguatkan saudara-saudara yang lain yang ada di luar penjara. Ini luar biasa. Dan bukan saja dirinya menjadi mawas, tetapi Rasul Paulus juga membuat dirinya itu menjadi ikhlas oleh hikmat Tuhan itu yang memperluas cara pikirnya, pola pandangnya ketika melihat masalah yang ada di hadapannya. Ada keikhlasan untuk menerima. Dia tidak lalu kemudian protes dan minta dikeluarkan dari penjara dengan caranya, tidak. Tapi justru dia melihat bahwa ini merupakan satu cara Tuhan untuk supaya kasih Tuhan disebarluaskan. Tanpa protes Rasul Paulus, dengan pola pikir yang luas Rasul Paulus justru melakukan sebuah karya iman yang nyata. Dia tunjukkan dengan sebuah keyakinan yang teguh bahwa segala persoalan hidupnya yang memang menguras tenaga, yang memang membuat lemas semangatnya, tidak pernah akan mengakhiri perjuangannya. Dia makin menjadi mawas, makin menjadi ikhlas, dan ini membuat dia terbebaskan dari himpitan masalah. Bagaimana dengan kita? Persoalan bisa datang, berjejal-jejal, dan menjajal iman kita. Tetapi jangan patah semangat, jangan berhenti sampai di situ dan menyerah kalah pada keadaan. Justru itulah saatnya untuk pola pikir kita, cara pikir kita diperluas oleh hikmat Tuhan. Karena itu berilah dirimu untuk diubahkan cara pikirmu oleh kuasa hikmat Tuhan. Agar bisa melihat segala sesuatunya dari cara pandang yang seluas-luasnya, bahwa lewat itu semua Tuhan sedang bekerja. Dan lewat itu semua Tuhan mau menyatakan kuasanya, kasihnya, imannya, pengharapannya melalui kita yang sedang dihimpit masalah. Mari berjuang lagi dan mari kita beri diri diperluas pola pikir kita oleh hikmat Tuhan. Andalkan hikmatnya dan sandari kekuatannya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.